Sahabat GPIB yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB dan kali ini bersama saya, Pendeta Hendra Purba. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau yang telah melindungi kami dalam peristirahatan kami dari malam. Dan di pagi ini, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami akan menggali kebenaran sabda-Mu yang akan mengajari kami, yang akan menuntun kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kami yang diperlengkapi ini akan menjadi saluran berkat bagi umat-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, ampunilah dosa kami, sebab kami telah siap untuk menerimanya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini diambil dari surat 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang tertulis demikian. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu, dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami, menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang terkasih, iman bukanlah sesuatu yang statis. Sekali terbentuk, maka ia tidak pernah berubah. Bukan. Iman memiliki sifat yang dinamis. Dia dapat berkembang, dapat juga menyusut. Dia bisa bertambah, bisa juga berkurang. Ia bisa naik, tapi juga bisa turun. Ia bisa menguat, tetapi juga bisa melemah. Dan terkadang dinamisnya iman itu ditentukan oleh keadaan. Bila mengalami kesenangan, maka levelnya akan naik. Tetapi ketika mengalami kesusahan, maka levelnya akan turun. Tetapi benarkah selalu demikian? Ternyata tidak. Pengalaman jemaat Tesalonika menunjukkan kenyataan yang lain. Dulu pada waktu Paulus masih bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika, ia pernah berkata kepada mereka bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan ternyata itu terbukti. Ketika mereka sudah terpisah, Paulus berada di Athena dan mereka ada di Tesalonika, semuanya mengalami kesusahan masing-masing. Paulus mengalami kesukarannya sendiri,
jemaat Tesalonika pun juga mengalami kesusahan mereka. Paulus khawatir oleh karena keadaan yang susah, yang penuh penderitaan itu, dan juga dapat dipengaruhi oleh si penggoda. Paulus khawatir iman jemaat di Tesalonika akan menjadi goyah. Dan kalau itu terjadi, maka upaya Paulus bersama dengan rekan-rekannya menjadi sia-sia. Karena itulah Paulus tidak bisa menahan seorang Timotius bersama mereka. Tetapi ia mengutus Timotius berada bersama-sama jemaat di Tesalonika. Tujuannya adalah untuk menasihati mereka dan untuk menguatkan iman mereka supaya tidak goyah karena keadaan. Dan menariknya, ketika Timotius kembali dari tugasnya di Tesalonika, Paulus mendapatkan kabar baik bahwa jemaat Tesalonika tetap berdiri teguh dan bertumbuh di dalam iman dan kasih. Mereka juga mengenang yang baik tentang Paulus, bahkan ingin berjumpa dengan Paulus. Itu artinya ajaran teladan yang sudah diberikan Paulus membekas di dalam hati jemaat Tesalonika dan mereka pegang dalam kesusahan yang terjadi di dalam hidup mereka. Dan hal inilah yang membuat Paulus bersemangat dan membuat hatinya terhibur di tengah kesukaran dan kesesakan yang sedang dialaminya. Luar biasa ketika umat Tesalonika mampu menampilkan iman yang tangguh, ternyata itu juga membuat Paulus terhibur di dalam kesusahan yang dialaminya. Melalui apa yang saya paparkan tadi, saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal untuk dapat kita hayati dan lakukan dalam hidup beriman. Yang pertama, apapun kesusahan yang sedang kita alami saat ini, janganlah membuat iman kita menjadi goyah dan lemah. Hal itu, Bapak Ibu, yang membuat kita tetap kuat, mampu berdiri teguh dan bertumbuh, dapat didukung oleh pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para pelayannya, dan juga lewat pendampingan orang-orang utusan Tuhan, termasuk juga teladan yang telah ditampilkan oleh Paulus. Bukankah itu yang terjadi di jemaat Tesalonika? Mereka sedang mengalami kesusahan, tapi iman mereka tetap teguh dan bertumbuh karena ada Timotius di sana. Timotius mengajarkan firman Tuhan. Tuhan merawat kehidupan mereka. Teladan Paulus tetap dikenang dalam kehidupan mereka. Apapun kesusahan yang sedang kita alami saat ini, jangan itu membuat kita jatuh. Jangan itu membuat kita goyah. Tetapi tetaplah tegar dan menghasilkan buah. Saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Pendeta Eka Dharma Putra. Milikilah iman seperti paku, bukan seperti kulit. Apa bedanya? Kalau iman seperti kulit, kulit itu sangat sensitif dan rentan. Anggaplah masalah itu seperti air panas. Ketika air panas mengenai kulit, kulit akan menjadi melepuh, tipis. Tetapi iman seperti paku itu berbeda. Kalau paku itu adalah iman, maka masalah itu seperti palu. Semakin kuat palu memukul paku, maka semakin kuat ia pula tertancap dan tidak pernah mudah goyah dan terlepas. Maka itulah harusnya yang kita miliki di dalam hidup beriman ini. Semakin berat dan besar persoalan dan kesusahan,
tetapi iman kita akan semakin kokoh. Itu iman seperti paku. Yang kedua, setiap orang punya kesusahan masing-masing. Sebagaimana Paulus juga punya kesusahannya dan jemaat Tesalonika punya kesusahan sendiri. Tetapi ketika kita mampu bertahan dan bertumbuh dalam iman menjalani kesusahan itu, akan membuat dan menjadi penghiburan bagi kesusahan orang lain. Ketika kita mampu bertahan dalam kesusahan, itu menjadi penghiburan bagi mereka yang mengalami kesusahan. Apa yang kita lakukan akan menjadi inspirasi bagi orang untuk melakukan hal yang sama. Dan pada saat itulah kita menjadi berkat bagi sesama di tengah kesusahan yang sedang dialaminya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas perenungan firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami dapat menghayatinya, walaupun kami akan mengalami persoalan demi kesusahan, pergumulan berat yang datang silih berganti, tapi tidak akan pernah membuat iman kami lemah. Iman kami bukan bergantung keadaan, tetapi keadaan kami sikapi dalam iman kepada Tuhan yang membuat kami tetap teguh, bahkan bertumbuh. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, walaupun itu pergumulan yang berat, kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan mudah goyah, sebab Engkau ada bersama dengan kami. Ada orang-orang di sekitar kami yang akan menopang kami. Ada firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan kami. Dan ada Roh Kudus yang selalu menemani kami. Biarlah ini menjadi modal kami menjalani hari-hari ke depan, terutama hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemanapun kami pergi, apapun aktivitas yang kami kerjakan, sertai kami, topang kami Tuhan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan kami menjadi terang bagi banyak orang. Kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah morning call kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Setialah kepada Tuhan. Kiranya Ia selalu menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.